Pada film kali ini saya akan membahas alur film John Wick yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat melegenda dan sudah pasti sangat tidak asing bagi kalian. Yuk langsung saja tanpa opening panjang kita simak video berikut ini. Kisah dimulai di mana John Wick telah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Dia mulai menjalani hidup bahagia dengan wanita yang dicintainya. Namun, suatu hari wanita yang sekarang menjadi istrinya harus jatuh sakit dan meninggal sehingga John Wick kembali kepada kesendiriannya. Saat di pemakaman, John Wick didatangi oleh pria yang bernama Marcus, di mana ia berprofesi sebagai pembunuh bayaran juga. Goodbye, John. Setelah kematian istrinya, John Wick merasa sedih dan bisa saja ia kembali lagi untuk menjadi pembunuh bayaran. Namun sebelum meninggal, istrinya memberikan hadiah seekor anak anjing, serta sang istri juga menulis surat bahwa ia sudah mendapat kedamaian dan tidak merasakan sakit lagi. Dan sang istri juga berharap agar si John juga mendapatkan kedamaian dengan adanya si anjing. Suatu hari, John pun memutuskan untuk pergi keluar jalan-jalan. Dan di saat mampir di tempat pom Pertamini, ia bertemu pemuda yang bernama Losef. Losef pun menanyakan kepada John berapa harga mobilnya. Namun, si John tidak berniat untuk menjualnya. Untuk melepas beban pikirannya, ia tidak bermain Mobile Legends atau scroll TikTok. Namun, si John pergi ke landasan pesawat untuk memacu adrenalin mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana si John sedang tertidur lelap, namun tiba-tiba terdengar suara gaduh di lantai bawah. Si John yang terbangun segera menyusul anjingnya, namun yang terjadi sungguh sangat tidak terduga di mana rumah si John akan dirampok oleh Losef. Dan betapa gobloknya si Losef, ia malah memukuli si John, mencuri mobilnya, dan bahkan ia membunuh anjing pemberian dari istrinya. Di saat si John tersadar dan mulai menguburkan si anjing, ia pun mulai berpikir bahwa kedamaian bukan kehidupannya yang cocok dengannya sehingga ia mulai kembali menjadi pembunuh bayaran. Kembali ke Losef di mana ia pergi ke sebuah bengkel tempat orang yang bekerja untuk ayahnya Losef yang bernama Aurelio. Di situ Losef ingin Aurelio mengganti plat dan STNK dari mobilnya. Namun setelah Aurelio melihat mobil itu, ia tidak mau karena ia tahu bahwa mobil itu adalah mobil milik John Wick. Aurelio yang marah membogem wajah Losef dan mengatakan bahwa ayahnya sendiri akan paham akan perbuatan dari ketololan Losef. Setelah Losef pergi dari situ, tidak lama kemudian datanglah John Wick menanyakan kepada Aurelio apakah ada orang yang membawa mobilnya kemari. Aurelio yang tidak mau berurusan dengan John Wick, ia pun mengatakan semuanya. Setelah itu, Aurelio mendapat telepon dari ayahnya Losef yang bernama Viggo. Viggo ini adalah seorang pengusaha sekaligus mafia di mana ia sangat kaya harta dan pasukan. Viggo bertanya kepada Aurelio kenapa ia mengajar anaknya. Aurelio menjelaskan bahwa anaknya telah berurusan dengan orang yang berbahaya dan siapapun tidak mau berurusan dengannya. Dan orang itu adalah John Wick. Seketika Viggo pun menutup teleponnya dan terdiam. Pada malamnya, Losef pun balik ke rumah dengan wajahnya yang sumringah dan ia pun diberi ciu oleh ayahnya lalu dipukul pada bagian perutnya. Losef pun heran mengapa ayahnya tiba-tiba memukulnya. Viggo pun menjelaskan bahwa ia berurusan dengan orang yang salah. It's not what you did, son. Did it too. It's John Wick. Viggo menjelaskan bahwa John Wick adalah orang yang tekun, teguh dan berkomitmen tinggi, di mana dulu si John bekerja untuk Viggo dan diberikan misi mustahil, namun si John berhasil menyelesaikan. Bahkan Viggo juga pernah menyaksikan John Wick membunuh 3 orang hanya dengan sebuah pensil. Si John juga pernah membunuh pembunuh bayaran terkenal sehingga ia dijuluki The Boogeyman atau bisa dibilang Baba Yaga. We call him Baba Yaga. Viggo yang khawatir dengan anaknya pun segera menelpon John Wick untuk negosiasi, namun John Wick hanya diam dan menutup teleponnya.
Viggo pun langsung berpikir bahwa John Wick tidak lama kemudian akan membunuh anaknya. Maka sebelum itu, Viggo menyuruh anak buahnya untuk membunuh John Wick. Like civilized man to move on. Tasker crew. John Wick yang sedang mandi pun terlihat tatonya yang bertuliskan Forte Fortuna Aivat, yang artinya keberuntungan berpihak kepada yang berani. John pun mulai bersiap karena ia tahu bahwa Viggo tidak lama akan mengirim pasukannya untuk membunuhnya. Dan setelah mematikan lampu dan menunggunya, baku tembak pun terjadi. Tak lama kemudian, datanglah polisi setempat yang mendapat laporan kegaduhan di mana ia melihat banyak mayat bergeletakan. Dan ya, polisi tempat itu pun ternyata tahu bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran. Good night, John. Good night, Jimmy. Setelah itu, si John menelpon pembersih TKP di mana para pembersih itu langsung segera membersihkan jejak ke TKP di mana si John membayar mereka dengan kepingan emas yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Goodbye, Charlie. John. Kemudian sang ajudan melaporkan kepada Viggo bahwa anak buahnya mati semua. Dan karena itu, Viggo membuka sayembara di mana siapa saja yang dapat membunuh John Wick akan diberi hadiah $2 juta. Dan Viggo juga mendatangi Marcus untuk memintanya membunuh John Wick, di mana Marcus ini adalah sahabat dari John Wick dan ternyata Marcus pun menyetujuinya hanya karena uang 2 juta. Anjing. After all, you were close. Consider it done. We got guns, battle run. John Wick sendiri datang ke sebuah gedung hotel yang bernama The Continental, di mana hotel ini hanya sebagai kamuflase bahwa realitanya gedung ini adalah tempat nongkrong para pembunuh bayaran. Good seeing you again, John. The Continental ini adalah organisasi yang menaungi semua pembunuh bayaran profesional dan mereka pun bebas melakukan aktivitas apapun. Namun, di sini juga memiliki aturan bahwa semua pembunuh bayaran dilarang membunuh di gedung The Continental karena jika ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi yang amat tegas. Setelah John masuk, ia pun menemui ketua organisasi yang bernama Winston. Namun Winston ini bukan orang tertinggi karena ada lagi yang bernama High Table di mana organisasi ini adalah yang tertinggi di mana High Table terdiri dari anggota dunia yang menaungi seluruh pembunuh bayaran di planet bumi. Dan setelah John Wick mendapat akses untuk bekerja kembali, ia pun siap akan segera membunuh Losev. And relax. Losev sendiri sedang berpesta di sebuah diskotik dan ia juga dikawal oleh pengawal dari ayahnya. Namun, hal itu bukan masalah sulit bagi John Wick. Dan yang menarik adalah ketika John Wick muncul dari kegelapan dan menodong pistol ke salah satu pengawal yang dikenalnya. Si pengawal itu pun memilih mundur karena ia tahu betapa mengerikannya John Wick. Sementara itu, Losev pun lari sedangkan John Wick masih berjibaku tembak dengan sisa-sisa pengawal di sana. Bahkan ia sampai terjatuh dari lantai atas. Namun alangkah terkejutnya ia bisa berdiri dan bangkit dengan badan yang sehat. Kemudian John Wick kembali ke The Continental untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah lukanya dijahit oleh dokter, John pun tertidur namun ia sudah diintai dan dikeker oleh Marcus dengan snipernya. Saat akan mau ditembak, tiba-tiba ada pembunuh lain yang sengaja membangunkan si John agar imbalan $2 juta tidak didapatkan oleh Marcus. Dan pembunuh itu bernama Perkins yang dimana ia berniat membunuh John Wick di tempat Continental. Padahal hal itu sangat dilarang, namun apa daya, Perkins bukan tandingan John Wick sehingga ia harus babak belur olehnya. Marcus yang melihat itu langsung pergi menunggu kesempatan selanjutnya. We have received with an uninvited guest. Where's Yosef? Fuck you.
Keesokan harinya, John pergi ke gereja di mana gereja itu tempat Viggo menyimpan uangnya. Di situ, si John membunuh semua anak buah Viggo dan membakar hartanya hingga tak tersisa. Kembali ke Perkins yang telah diborgol oleh pembunuh bayaran lain karena permintaan dari si John. Namun Perkins berhasil melarikan diri setelah ia melepaskan borgolnya. Setelah membakar semua hartanya, si John langsung menyerang markas Viggo di mana di sana terjadi baku tembak yang pada akhirnya si John harus kalah karena ditabrak oleh mobil. Saat si John sadar, ia terikat dan di situ ia ditanya Viggo mengapa hanya karena seekor anjing dan semua mobil ia berniat membunuh anaknya. Si John pun menjawab bahwa anjing itu satu-satunya hadiah terakhir dari almarhum istrinya. Saat John Wick mau dibunuh, tiba-tiba Marcus dari atas menembak anak buah Viggo dengan snipernya. Karena Marcus kecewa bahwa Viggo menyewa pembunuh lain selain dirinya. Setelah si John lolos, ia pun segera mengejar Viggo dan membantai seluruh anak buahnya. Brooklyn, 434, Wallace Place. Sementara Losef berada di sebuah gedung di mana ia dijaga ketat oleh pasukan-pasukan khusus, namun tetap saja Losef pusing tidak karuan. Tak lama kemudian datanglah si John membantai setiap pasukan di sana dan tak tersisa sedikit pun. Pada akhirnya Losef pun tewas di tangan John Wick. Mampus. Kemudian John Wick kembali ke Continental untuk check out dan mendapat mobil baru di sana. Setelah itu, ia bertemu dengan Marcus untuk berterima kasih kepadanya, namun Perkins dari jauh melihatnya dan melapor kepada Viggo. Tak lama kemudian, Viggo menemui Marcus beserta anak buahnya di mana Marcus harus disiksa hingga tewas. Let's get on with this. Whatever the fuck. You pulled the contract. Lalu Viggo menelpon John Wick untuk memancingnya dengan cara mengabari bahwa ia telah membunuh Marcus sahabatnya. Di sisi lain, Perkins sendiri telah dicegat oleh Winston dan beberapa anggota Continental lainnya. Ia dibunuh karena telah melanggar peraturan dengan menyerang John Wick di markas Continental. Winston pun mengabari John Wick agar ia segera mengejar Viggo yang akan pergi keluar kota. Kemudian, John Wick pun mengejar Viggo di mana ia langsung menabrakkan mobilnya ke Viggo hingga menabrak sebuah tanggul. Dan pada akhirnya Viggo pun mengajak John Wick untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara seperti Genji dan Serizawa. Just you and me, John. Dan mereka pun baku hantam hingga Viggo kalah dan ya, Viggo pun harus menggunakan cara yang sportif di mana ia menggunakan pisau untuk menyerang John Wick. John pun harus tertusuk karenanya, namun John Wick harus lanjut ke sequel 2, maka John Wick pun merebut dan melayangkan pisaunya ke Viggo hingga membuatnya tewas. Mampus. Kemudian si John pun datang ke toko hewan untuk mencari obat. Namun di sana ia mendapati seekor anjing hitam pitbull dan memutuskan untuk mengadopsinya. Dan akhirnya film pun tamat. It's okay.